Masih pada kuat? Saya cek 3 grup PM kok nggak ada yang keluar ya. Ya, saya acungi jempol lah, belum ada yang menyerah. Tak saya cek lagi, siapa tahu sedetik yang lalu ada yang keluar. Belum ada. PM2 belum ada. PM3 belum ada. PM1 juga belum ada. Saudara dan saudari yang saya kasihi, jadi sangat jelas bahwa laku spiritual itu punya tujuan. Dan tujuannya ini tentu saja tujuan yang luhur ya. Menjadi tercerahkan, menjadi jiwa yang murni, menjadi jiwa ilahi itu adalah tujuan berspiritual. Menemukan kebahagiaan sejati, mengalami hidup surgawi, itu juga tujuan spiritual. Jadi kalau ada manusia, ada orang-orang yang menjalani laku spiritual dengan tujuan tadi, itu benar. Itu adalah sesuatu yang merupakan panggilan jiwanya. Itu adalah hasrat yang paling murni dari jiwanya. Tetapi kalau orang ingin tercerahkan, orang ingin mengalami hidup surgawi, orang ingin mencapai kemurnian jiwa dengan cara yang senyaman-nyamannya, semudah-mudahnya, secepat-cepatnya, dengan sesedikit mungkin pengorbanan, nah itu baru namanya berlaku dengan egoistik. Itu adalah keinginan si ego. Ya, jadi harus pilah antara mencapai pencerahannya dengan bagaimana proses kita dalam mencapainya. Ya. Nah, kita melipir dulu nih, masuk ke faktor ketiga yang membuat gagal dalam laku spiritual. Ya. Yang ketiga adalah ketika orang-orang mengidentikan spiritualitas ini dengan supranaturalitas. Mengidentikan laku spiritual dengan segala tindakan yang membuat kita masuk ke wilayah metafisika atau dunia lain. Ya. Tentu saja, kalau kita bicara tentang diri kita sendiri, ada aspek yang metafisika. Ya, jiwa kita itu metafisika. Diri sejati atau Gusti yang mempribadi di dalam diri juga itu realitas metafisika yang tidak bisa dijangkau dengan panca indera. Realitas demikian tidak bisa kita saksikan secara empirik. Ya. Nah, tetapi yang banyak terjadi ketika orang belajar spiritual itu bukan mengarah ke sana metafisikanya. Ya. Yang menjadi masalah adalah ketika orang belajar spiritual tidak peduli tentang kemurnian diri, tidak peduli tentang kasih murni dari Gusti, tapi yang penting itu bisa melihat dunia lain dengan mekanisme nerawang. Yang penting bisa terhubung dengan leluhur di masa lalu. Nah, saudara dan saudari yang saya kasihi, ini fakta di lapangan seperti itu. Jadi ketika dulu saya mulai masuk ke dalam wilayah ini juga kan saya nggak ngerti. Nah, tempat-tempat di mana saya belajar itu sangat dominan ya. Bagaimana kita diajari supaya bisa nerawang, baca mantra supaya lebih sakti gitu ya. Itu hal-hal yang umum kita temukan di dalam komunitas spiritual. Nah, jelas bahwa kalau kita terjebak di arah situ, menyamakan spiritualitas dengan supranaturalitas, kita sudah salah jalan.
laku spiritual yang sejati itu adalah laku yang mengantarkan kita mengenali diri seutuhnya, membuat kita sadar bahwa kita punya jiwa yang terus berevolusi, membuat kita sadar bahwa di relung hati kita bertahta Gusti atau Tuhan yang selama ini kita cari dan menjadi misteri. Dan laku spiritual itu mesti nanti bermuara kepada upaya pemurnian jiwa. Hal-hal yang sifatnya supranatural itu sebetulnya nanti menjadi semacam bonus. Bukan sesuatu yang itu esensial di dalam laku spiritual. Bukan itu yang menjadi tujuan utamanya. Jadi, sekali lagi jangan berpikir bahwa dengan laku spiritual itu kemudian Anda bisa nerawang, menjadi sakti, bisa melihat dunia lain, dan hal-hal yang semacam itu. Ya. Kalau masih ada yang punya pikiran begitu, segera di-switch, segera dirubah. Balik ke track yang benar. Spiritual berarti masuk ke wilayah transformasi diri, purifikasi diri, mengenali yang ilahi di dalam diri, mengenali kenyataan jiwa kita yang itu merindukan kebahagiaan sejati. Ya. Nah, saudara dan saudari yang saya kasihi, sudah jelas di PM ada satu koridor ya, tinggal diikuti. Jadi di PM ini Anda tidak dididik, tidak diajari untuk menjadi tukang nerawang. Kemampuan untuk melihat dunia lain tidak dipuja dan dipuji, tidak dianggap hebat. Apalagi kalau kemudian Anda selalu mengaku mendapatkan wisik, mendapatkan dawuh leluhur, sama sekali tidak dipuji di sini. Ya. Karena di sini yang diutamakan adalah bagaimana Anda bisa menjalankan laku hening yang benar, yang membuat setiap orang bisa merasakan kasih murni di setiap tarikan dan hembusan nafas. Setiap orang bisa merasakan keberadaan Tuhan yang nyata di setiap tarikan dan hembusan nafasnya. Setiap orang bisa mengenali yang ilahi di relung hatinya. Setiap orang kemudian bisa mengalami apa yang kita sebut sebagai purifikasi atau pemurnian diri, dan kemudian bisa merasakan bahagia yang sejati dalam keseharian. Dan lebih jauh dari itu, spiritualitas kita membuat kita bisa beraksi, membuat kita menjadi revolusioner, membuat kita punya kepedulian pada negeri ini, bahkan planet bumi ini. Ya. Jadi Anda bisa lihat bahwa teman-teman sekarang itu semakin keren gerakannya. Jadi tidak membahas hal-hal yang absurd gitu ya, membahas hal-hal yang sulit diverifikasi secara nalar maupun secara empirik. Kita lebih banyak ke wilayah yang nyata kan, konservasi air, pemulihan tanah, gerakan seni budaya, yang tetap basisnya adalah spiritualitas. Jadi belajar spiritual tidak membuat Anda menjadi manusia yang halu, walaupun kita tidak membatasi cakrawala pandang kita kepada hal yang material saja, tetapi kita tidak hanyut di dunia-dunia yang non material. Ya. Oke, yang ini tidak terlalu nyesek. Ya. Baik, yang keempat, saudara dan saudari yang saya kasihi, kenapa banyak orang gagal dalam belajar spiritual? Karena mereka tidak mau diajak keluar dari zona nyaman. Mau mencapai pencerahan, mengatakan siap untuk menemukan kebenaran sejati, pokoknya katanya pengen memurnikan jiwa raga, tetapi ada kata tapinya. Tapi jangan usik sisi gelapku.
Jadi saudara dan saudari yang saya kasihi, salah satu momen paling berat bagi setiap manusia adalah ketika diajak untuk berkaca secara jujur. Mengaca diri untuk melihat segala sisi gelap pada dirinya. Mengaca diri untuk mengenali bahwa dirinya selama ini menggunakan topeng tebal, topeng pencitraan. Nah, kalau Anda tidak siap untuk berproses di wilayah itu, mengenali sisi gelap, mengenali topeng diri, dan mengatasi itu, Anda tidak akan bisa bergerak maju di dalam wilayah seperti itu. Nah, justru memang banyak orang menghindari yang ini, makanya lari ke yang lain-lain. Lebih suka bicara tentang filosofi-filosofi yang absurd. Lebih suka membicarakan leluhur masa lalu. Lebih suka membicarakan hal-hal yang tidak ada kaitannya dengan pengusikan zona nyaman tadi. Ya. Silahkan semuanya berkaca dengan jujur apa adanya. Saudara dan saudari yang saya kasihi, maka kalau dibalik, kalau Anda mau berhasil dalam belajar spiritual ini, harus siap untuk keluar dari zona nyaman. Harus siap, tanda kutip ya, istilah kita itu apa? Dikuliti. Dibuka topengnya. Lebih dramatis lagi, diblejeti. Istilahnya siapa itu ya? Diblejeti. Dipaksa untuk menjadi jujur pada diri sendiri. Didorong untuk mengerti kebusukan-kebusukan di dalam diri berupa sikap manipulatif, ambisius, kejam, licik, serakah, dan seterusnya, yang selama ini telah dibungkus dengan rapi. Ya, kan gak enak kita udah capek-capek membungkus semua itu sehingga kita tampak manis, tampak indah, harus dibongkar satu persatu ya. Pedih saudara-saudari. Nah, tetapi sudah jelas bahwa tanpa keberanian untuk menguliti diri, untuk membelajeti diri, untuk jujur pada diri sendiri, gak ada gunanya belajar hening sampai kapanpun. Anda hening 20 tahun, tapi membuat syarat, Pak, tolong jangan usik keserakahan dan ambisi saya. Biarkan itu apa adanya, yang penting saya mau hening. Lah gimana? Tolong jangan bahas-bahas ketidaktulusan saya. Saya mau belajar hening, asal yang itu nggak dibahas, Pak. Lah gimana? Bagaimana Pak Nyoman? Saya punya pengalaman otentik ya. Dulu ketika saya masih tahap-tahap awal menjadi guru spiritual, ya sesuai dengan tingkat kesadaran saat itu, saya belum banyak masuk ke wilayah psikologis. Jadi lebih banyak masuk ke wilayah supranatural. Dan memang sebagai buah dari laku saya dan juga bawaan dari kehidupan masa lampau, saya punya tanda kutip kesaktian ya, punya kekuatan supranatural yang itu diakui dan pengen dipergunakan oleh para murid saya ya. Membantu melancarkan bisnisnya, membantu menyembuhkan sakitnya, membantu membereskan kerumitan rumah tangganya dan seterusnya. Dan saat itu ya saya senang-senang aja kan gitu, membantu dengan apa yang saya punya. Sehingga murid saya dulu banyak ya. Meskipun tidak sebanyak sekarang sih, maksudnya dulu saya punya beberapa komunitas yang sekarang nggak ada lagi kecuali 1-2 biji yang bertahan ya. Karena komunitas yang dulu itu memang selain pengen berasik masuk dengan filosofi gitu ya, yang kedua adalah ya pengen mendapatkan manfaat dari kesaktian saya. Kalau Mbak Rosi inget ya, dulu kajian di mana gitu ya, itu kan misalnya habis kajian tuh kan ngantri itu 100 orang tuh ya, minta disuwuk gitu, minta di home gitu. Itu mulai dari yang telat menstruasi
zaman dulu gitu. Dan mereka senang karena habis itu sembuh. Wah, top. Tetapi begitu saya mulai berubah gitu ya, saya mulai masuk ke wilayah spiritual yang lebih benar gitu, kita mengakui bahwa kita punya luka batin, bubar. Nggak ada yang mau. Pedih rupanya. Jadi saudara dan saudari, bagaimana? Anda masih siap? Karena sekarang saya tidak mau menunjukkan kesaktian saya. Bukan saya nggak sakti ya, dibandingkan dulu saya udah ribuan kali lipat ditambah sakti. Tapi kan tidak lagi untuk dipergunakan demi memenuhi hasrat egoistik siapapun juga, termasuk diri saya sendiri. Kesaktian yang saya punya hanya dipergunakan untuk tugas-tugas yang agung kan, gitu. Jadi Anda jangan harap bisa mendompleng pada kesaktian saya demi hasrat egoistik Anda. Jadi jangan punya hayalan begini, saya pokoknya di PM minta diberkati Pak Setio supaya bisnis saya lancar. Kagak akan. Ya. Kalau Anda punya otak kayak begitu, punya pikiran kayak begitu, Anda sudah salah jalan. Saya tidak lagi akan mengobral kesaktian saya demi ego Anda. Ya, gitu. Sekarang pelajaran yang saya sampaikan lugas tegas. Ini adalah spiritualitas yang murni, yang membawa siapapun yang belajar untuk ya semakin murni jiwanya, murni pikirannya, murni perasaannya, murni badannya. Dan ada laku yang harus Anda jalani yang namanya laku hening, yang harus Anda jalani dengan konsisten setiap hari, yang kemudian juga Anda harus siap menghadapi turbulensi emosi yang terjadi ketika Anda menjalankan hening ini. Termasuk Anda harus siap menghadapi turbulensi secara energi ketika Anda menjalankan keheningan. Turbulensi emosi itu apa Pak Setio? Gini loh. Kalau selama ini Anda memendam rasa marah, rasa kecewa, ya, disimpan di bawah karpet itu istilahnya ya. Jadi Anda merasa baik-baik saja. Padahal luka batin Anda itu masih tebal. Cuma kalau keluar Anda menunjukkan bahwa saya baik-baik saja kok. Itu kalau Anda hening beneran, itu pasti diacak-acak. Diadul-adul ini yang namanya luka batin yang tersembunyi itu muncul ke permukaan. Termasuk kalau Anda punya watak angkara yang berhasil Anda kemas demikian rupa. Ya. Jadi watak licik dikemas dengan semangat membantu. Ada yang bisa saya bantu, Pak? Sebetulnya mau diomongin, dompet itu isinya berapa? Ya kira-kira gitu ya. Jadi itu segala kepalsuan itu kan sudah lumrah di zaman modern dan dikemas ya. Ada pendidikannya soalnya. Ya disebutnya bagus sih, pendidikan etiket. Atau apa ya? Personal development atau apapun namanya itu kan. Itu sebetulnya mendidik kita untuk bisa bermanis-manis dengan dunia lain, dengan orang lain. Ya, dengan menyembunyikan segala sisi gelap yang ada di dalam diri kita. Nah, itu kalau sudah belajar spiritual, dibongkar saudara. Tidak ada toleransi untuk tidak tulusan, tidak ada toleransi untuk kelicikan dan seterusnya. Anda harus mengakui kalau Anda punya itu. Ya, pedih itu pasti. Ya. Nah, tapi hanya mereka yang siap menghadapi ketidaknyamanan di dalam membereskan sisi gelap ini yang bisa berhasil di jalan spiritual. Kalau nggak siap nggak akan. Apa Setio saya maunya yang itu aja pokoknya otak saya penuh dengan filosofi yang indah, bisa nggak? Enak aja kagak bisa. Ya. Kalau Anda belajar di PM, Anda siap bertransformasi di semua aspek. Nggak bisa milih yang enaknya aja. Kalau nggak mau ya keluar aja. Karena saya tidak melayani yang manja-manja, yang cemen-cemen, sederhana kan, gitu. Ya kalau mau yang nyaman-nyaman ya tinggal pilih guru yang lain kan yang bagus, top, sesepuh.
Ngapusi padahal. Ya. Oke, berikutnya, saudara dan saudari yang saya kasihi. Nomor 5. Apa sih membuat para pembelajar spiritual atau para pejalan spiritual itu gagal? Karena mereka belajar spiritual tapi tidak mau disentuh ilusinya. Jangan ganggu-ganggu keimananku. Aku sudah nyaman dengan semua ini. Tolong jangan ganggu-ganggu. Aku mau hening tapi jangan diganggu yang satu ini. Wah, ini yang repot nih ya. Karena gini, yang namanya pencerahan itu, salah satu aspek mendasarnya, aspek pentingnya adalah bebasnya pikiran kita dari segala ilusi. Kita harus punya kesadaran yang murni. Ilusi itu apa? Segala bentuk kepercayaan terhadap konsep, ajaran, apapun yang sebetulnya tidak realistis. Ya. Ilusi itu adalah segala hal yang sebetulnya tidak sesuai dengan kenyataan tapi diyakini sebagai kebenaran. Kalau orang masih penuh dengan ilusi, sampai kapanpun dia tidak akan pernah mencapai pencerahan sejati. Dan ilusi ini bisa diatasnamakan apa saja. Atas nama sains bisa. Ya. Kalau pas zaman COVID dulu kan jelas. Ilusi atas nama sains. Pokoknya dengan masker, dengan jaga jarak, Anda selamat. Itu berdasarkan riset katanya. Kan itu kita diajak untuk mempercayai sebuah konsep yang sebetulnya tidak realistik. Gitu. Itu contoh ilusi atas nama sains. Jadi jangan sok-sokan yang mengatasnamakan sains pasti tidak ada ilusinya. Jelas begitu dikontrol dengan uang, sains itu bisa disalahgunakan. Berikutnya, ilusi atas nama tradisi, atas nama adat. Ya, saya dulu pelaku kan. Jadi kalau di waktu-waktu tertentu datang ke pantai selatan gitu ya, itu nggak boleh pakai baju hijau, harus bawa sesajennya itu komplit. Terus nanti ada Mbak Ai kalau lihat saya zaman dulu langsung kabur 1000 kilo kan, nggak mau kenal. Ya, kita tidak ngerti sebetulnya ngapain seperti itu tuh kan, gitu. Kita hanya diajari bahwa sebagai orang Jawa harus menghormati para leluhur, para danyang ya. Dan di satu titik nanti kata penghormatan bergeser menjadi pemujaan kan, gitu. Jadi hidup kita untuk sebuah pemujaan ke sesuatu yang ada di luar diri kita sebetulnya tidak kita mengerti siapa. Ya. Kita cuma berprasangka-prasangka aja. Dan saat ini tentu di antara Anda semua masih banyak yang seperti itu, ikut PM tapi otaknya penuh dengan ilusi. Termasuk ilusi atas nama tradisi. Ya. Pokoknya kalau nggak ikut upacara ini, leluhur bakal marah. Jadi harus. Itu contoh dari ilusi atas nama tradisi. Nah, ilusi atas nama religi jangan ditanya. Wah, wakeh tenan kan, gitu. Nah, problemnya banyak orang itu merasa aman nyaman dengan ilusi itu, sehingga ketika itu disentuh, kalau bahasa ekstrimnya itu jadi kelojotan gitu ya kan.
ada turbulensi di dalam pikiran. Gitu. Ya. Misalnya begini, ya. Kalau orang punya kepercayaan ini aja. Ini contoh loh ya. Misal, sejak kecil Anda dikasih sebuah ajaran, cerita, konsep. Buku ini asli dari Tuhan. Tidak mungkin salah. Ya. Ini langsung dari Tuhan. Dengan mengikuti ini, Anda selamat. Bacanya aja membuat Anda akan dikasih hadiah sama Tuhan banyak sekali, walaupun Anda nggak ngerti. Apalagi kalau diginiin, Anda akan tercerahkan. Diginiin, Anda jenius. Ya. Itu sudah mendarah daging pada diri Anda menjadi sebuah kepercayaan yang dibangun selama puluhan tahun. Tiba-tiba dipertanyakan, kata siapa itu dari Tuhan? Tahu dari mana? Tuhan yang mana? Bisa buktikan nggak? Mengalami nggak? Ya, nggak gampang. Pak, sakit Pak. Ya, sakit karena apa? Harus melepas sebuah konsep yang sudah mendarah daging. Nah, banyak di PM itu, ya, pengen tetap belajar hening, pengen tetap tercerahkan, tapi nggak mau diusik kepercayaannya, nggak mau dibongkar apa yang menjadi sebuah bentuk ilusi yang sudah mengakar di dalam dirinya. Ya nggak bisa, saudara, karena salah satu syarat tercerahkan itu adalah bebas dari segala bentuk ilusi atas nama apapun. Ya termasuk ilusi atas nama spiritual juga. Apa contoh ilusi atas nama spiritual yang sering saya bahas? Termasuk tadi yang sudah saya bahas. The spiritual itu nggak ada tujuannya, itu ilusi. Mandi aja tujuannya, apalagi berspiritual gimana sih? Ya. Termasuk konsep-konsep yang sok indah gitu ya. Semakin Anda belajar, semakin Anda tidak tahu. Lah buat apa belajar? Kalau jadi nggak usah belajar kalau gitu, saudara. Dalam spiritualitas itu tidak ada benar dan salah. Ya. Itulah namanya melampaui dualitas. Jangan kayak Setio itu salah melulu, halu. Loh gimana? Katanya nggak boleh menghakimi, tidak ada benar dan salah, ternyata yang salah Setio. Ya. Nah, segala konsep ilusif itu tidak bisa kita pertahankan, kita bongkar. Makanya satu paradigma yang kuat di dalam pembelajaran kita adalah jangan percaya sembarang percaya. Semua diajak untuk membuktikan. Ya. Anda ketika mau memilih saya menjadi guru harus menguji dulu. Jangan asal percaya. Silahkan diuji pikiran saya. Silahkan diuji apapun yang terkait dengan diri saya. Kalau mantap silahkan belajar. Kalau enggak jangan. Ya. Berikutnya, kalau sudah mau menjadi murid saya, maka kalaupun ada tuntutan untuk trust itu, bukan semua omongan saya dipercaya, bukan. Tetapi ajaran yang kaitannya dengan keheningan, yang kaitannya dengan metodologi yang sudah teruji, itu diikuti tanpa penyangkalan. Kalau dievaluasi ya jangan gablek, maksudnya itu. Tetapi hal-hal yang itu di luar wilayah pengalaman Anda, yang itu merupakan wilayah metafisika yang saya selami, tapi Anda belum bisa membuktikannya, Anda nggak usah langsung percaya. Gitu. Ya. Misalnya sederhana saja. Ketika saya mengatakan di relung hati, di ujung tarikan nafas, disitulah bertahta Gusti.
yang Maha Agung. Itu kan wilayah pengalaman saya yang saya bagikan kepada Anda. Nah, saya tunjukkan metodologinya, tetapi nanti soal beneran enggak dia ada di situ, Anda harus membuktikan sendiri. Ya. Jadi nggak bisa langsung dipercaya, termasuk ketika saya bicara bahwa setelah kematian ini, nanti ada orang jadi arwah gentayangan, ada langsung masuk ke alam penantian, ada masuk ke alam cahaya, ada yang masuk ke dimensi rendah. Kalau Anda belum bisa membuktikannya, netral saja dulu. Nggak usah menyangkal, tapi juga nggak usah langsung percaya. Simple. Ya. Nah, maka dengan prinsip itulah semua konsep dalam diri Anda harus dibongkar. Apa yang Anda percaya itu kalau tertulis, saya percaya ini. Pertanyakan satu-satu, ini benar enggak? Tahu benernya dari mana? Saya pernah membuktikan apa enggak? Berani enggak begitu Anda? Karena membongkar ilusi itu sama sakitnya dengan membaca sisi gelap diri. Ngaca betapa diri ini penuh dengan sigel itu sama pahitnya dengan ketika kita melihat, loh ternyata selama ini saya percaya dongeng toh. Ya. Berani nggak bro? Aduh. Saudara dan saudari yang saya kasihi, tidak ada cara lain untuk menemukan pencerahan sejati kecuali kita juga siap untuk tidak berpegang kepada ilusi kita. Untuk membuang ilusi itu dengan jauh-jauh diganti dengan kesadaran yang murni. Ya. Nah, memang tidak menyamankan ketika pikiran yang berisi beragam kepercayaan itu diacak-acak ya. Kalau Anda dengarkan saya ceramah gitu ya, dengarkan YouTube saya dan macam-macam media yang lain yang saya jadikan sebagai wahana penyampaian kebenaran ini, tentu tidak gampang karena beberapa di antaranya langsung menghunjam, menohok kepada keimanan Anda kan, sesuatu yang dianggap agung luhur gitu ya, diajak untuk dipertanyakan kembali. Gitu. Ya, jadi silahkan. Ya. Nah, yang pasti kalau kita bicara tentang buku, tidak ada satu buku pun di dunia ini yang terbang gedeblok dari langit gitu ya. Wah, dapat kitab suci, nggak ada. Ya. Mas Yudi juga kalau nanti suatu saat jadi avatar, jadi nabi gitu ya, nggak mungkin. Sampai jatuh, karena nggak siap ternyata. Sebentar. Bukan begitu prosesnya. Ya. Yang ada itu begini, kalau yang bersangkutan yang menerima wahyu itu memang pandai menulis, dia nulis sendiri. Ya. Kalau sudah ada mesin cetak, ya dicetak jadi buku. Tapi kita bayangkan di kehidupan yang lampau, orang tercerahkan, mau nulis belum ada kertas, terus gimana? Ya ngomonglah dia. Direkam sama murid-muridnya, bukan direkam pakai beginian gitu ya, bukan. Direkam pakai memorinya dia. Nanti murid yang bisa nulis itu kemudian nulis. Dulu guru saya bicara begini-begini, ini jadi kitab suci. Nah, umumnya adalah nanti soal memutuskan mana kitab yang kredibel, itu pasti soal politik. Karena kan muridnya nggak cuma satu, banyak. Dan pasti masing-masing nanti ada bias tersendiri. Karena kesadaran si murid dengan si guru kan beda. Ya. Nanti si penguasa yang akan menentukan, oh yang benar ini bukan karena soal kredibilitas secara intelektualnya, tetapi soal selera juga. Begitu saudara dan saudari. Itulah cerita tentang perjalanan kitab suci apapun. Karena tidak ada sekali lagi yang ujuk-ujuk mak gedebluk turun dari langit. Semuanya melalui sebuah proses. Dan pasti kitab suci itu diungkapkan dengan bahasa sesuai dengan orang yang mendapatkan pesannya. Ya, gitu. Belum lagi nanti kalau ada isu yang lebih mengerikan ya, mengerikan
Untuk Anda sih sebetulnya, bukan saya. Akan sangat tidak mudah ketika sosok yang kita selama ini anggap sebagai orang suci, orang terpilih, orang yang paling tercerahkan, ternyata tidak begitu kenyataannya. Ketika kemudian kita dengan nalar yang jernih melihat banyak kontradiksi, ya, dan seterusnya. Apalagi kalau kemudian kita dengan mata batin yang sangat tajam, dengan rasa sejati bisa melihat bagaimana realitas jiwa dari orang-orang yang kita anggap suci di masa lalu. Kita akan tahu mana yang suci benar, mana yang tidak. Kan tambah repot lagi tuh. Kita akan kaget, oh ternyata yang saya muliakan ternyata tidak mulia di mata semesta. Terus gimana? Nggak gampang gitu, saudara. Nah, makanya cara satu-satunya supaya Anda tidak terjebak dalam ilusi, netral. Kalau Anda belum ngerti, bilang, saya belum tahu, belum ngerti. Ya sudah, kalau belum ngerti jujur, nggak apa-apa. Jadi beda nasibnya orang yang mempercayai apa yang dia tidak ketahui dengan yang dengan jujur mengatakan tidak tahu apa-apa. Nggak tahu bilang nggak tahu, itu selamat malah. Jadi otaknya bebas dari sampah. Oke, gitu. Baru 5 kan? Yang keenam, ini umum terjadi. Kenapa orang gagal dalam belajar spiritual? Karena cocok logi. Ya. Pak Setio kan ngajarin hening kan? Hening sama dengan zikir nafas. Sudah pernah saya dulu. Cuma gitu doang, saya juga udah hafal, udah 15 tahun saya jalanin, Pak. Anda jalanin tuh nggak tercerahkan. Kenapa jadi murid saya? Nah, ya itu dia masalahnya. Pak Setio ngajarin suwung, saya udah kenal suwung tuh dari mbah saya sejak saya kecil. Paling cuma gitu kan, Pak. Pak Setio tuh ya ilmunya sama lah dengan saya. Kita sama-sama penghayat suwung. Wah, kurang ngajar ini. Ya. Jadi cocok logi itu adalah Anda mencoba untuk menafsirkan apa yang saya sampaikan dengan perspektif sesuai dengan teori yang ada di kepala Anda yang sebetulnya tidak sama persis dengan apa yang saya maksudkan. Sehingga ajaran saya dibiaskan sesuai dengan apa yang Anda yakini. Sesuai dengan apa yang kemudian ada di kepala Anda, itu membuat Anda tidak akan pernah bergerak maju. Mereka yang cocok logi itu sama dengan tidak siap untuk mengosongkan gelas. Ya. Jadi selalu mencoba membaca apa yang saya sampaikan ini dalam perspektif Anda sendiri. Yang itu membuat ada kemudian pembiasan. Saya maksudnya kemana? Anda karena seolah-olah pernah mempelajari apa yang saya sampaikan, menafsirkannya dengan cara Anda yang sehingga itu kemudian berbelok maknanya. Ya. Oke. Nah, jadi supaya berhasil bagaimana? Ya jangan cocok logi. Jadi sangat lumrah Anda sudah belajar ke banyak orang. Sangat lumrah Anda sudah membaca banyak buku. Sudah lumrah mempraktekkan berbagai metode teknik laku. Tapi kalau Anda kemudian sampai detik ini juga belum tercerahkan, masih galau, masih punya keruwetan dalam diri dan hidup Anda, ya sudah, Anda harus akui bahwa berarti selama ini Anda nggak paham. Berarti selama ini teori ini tidak berguna buat Anda. Jangan dibawa-bawa lagi, udah jelas ini sampah. Ya. Kecuali Anda dengan itu semua tercerahkan, ya Anda nggak usah belajar kepada saya. Udah jadi guru langsung kan. Ya apa enggak? Logis apa enggak? Kalau memang misalnya Anda sudah belajar suwung nih ya, udah kenal sejak kecil dari nenek Anda gitu ya. Lu ngapain Anda belajar ke saya? Udah jadi guru besar suwung, klaim aja di Facebook di mana, kalau perlu pasang iklan. Guru besar suwung sejak nenek saya berdiri. Sudah kenal suwung sejak 1954 misalnya. Ya udah, jadi guru aja, ngapain belajar ke saya? Kan gak lucu Anda sok tahu tapi belajar ke saya terus ngapain gitu loh, ya. Jadi yang sok tahu mau keluar dari PM sekarang boleh, nggak didenda.
Nah, kalau jelas nyatanya Anda belum menemukan bahagia sejati, duitnya kurang dikit langsung galau, isi sembrut langsung Anda nggak enak makan, ya berarti ilmu Anda nggak ada gunanya, berarti ilmunya tuh nggak realistis, berarti Anda nggak paham sebetulnya. Maka kalau begitu ceritanya, Anda mau belajar, ya sudah rendah hati. Konsep-konsep yang lama nggak usah dibawa-bawa, buang. Ya, kan saya fair, saya nggak pernah maksa siapapun belajar pada saya. Cuma kalau Anda belajar pada saya jelas meminta Anda untuk membuang konsep-konsep yang sebetulnya tidak realistis. Walaupun namanya sama dengan apa yang saya ajarkan. Misalnya Anda telah belajar sastra jendro ke perguruan mana selama 15 tahun gitu ya. Anda masih galau. Terus ketika Anda ketemu saya saja di sastra jendro, terus saya bilang, saya udah tahu Pak. Nah kalau tahu kenapa Anda belajar? Gimana? Ya. Jadi kalau Anda memang belajar ke saya, ya ilmu yang lama ini buang, nyatanya nggak berguna kok. Kalau berguna kan Anda nggak mungkin belajar ke saya. Anda udah gagah gitu. Oke, jelas. Ya. Jadi jangan cocok logi. Konsep-konsep yang tidak realistik buang. Konsep-konsep yang walaupun Anda sudah tahu itu jangan disama-samakan dengan apa yang saya ajarkan. Ya. Karena jelas saya juga sudah tahu kan betapa banyak orang menggunakan kata sastra jendro untuk memberikan pelajaran pada banyak orang, ada perguruannya. Beda banget dengan yang saya ajarkan. Sama aja. Saya juga tahu banyak orang yang menggunakan kata suwung untuk mengajarkan ilmunya. Tapi beda banget dengan yang saya ajarkan. Hasilnya juga beda. Anda bisa lihat orangnya. Ya. Maka jangan disama-samakan. Oke? Oke, 7 aja ya. 6 aja udah sesek di Anda kan? 7. Gagal belajar spiritual karena tidak mau dievaluasi. Pak, saya mau ikut webinar, tapi jangan disebut namanya. Saya mau belajar di PM, tapi saya tidak butuh dievaluasi, Pak. Saya sudah bisa mengevaluasi diri saya sendiri. Lalu apa yang belajar di sini? Atau selalu menyangkal hasil evaluasi. Bagaimana mungkin saya LOC-nya disebut LOC 1? Saya ini udah ikut upacara banyak, Pak. Sudah lelah. Sampai sakit-sakit. Loh gimana sih? Apa hubungannya? Loh Anda mau sakit, mau mencet, mau apa, kalau LOC 1 aja. Kan jelas. Penilaian kita ini kan ada sistemnya. Ada penilaian terhadap proses, ya. Kalau Anda menjalankan laku hening, kita bisa memberikan evaluasi. Kualitas hening formal bagaimana? Kualitas hening informal bagaimana? Jadi Anda mengklaim sudah hening, tapi nyatanya kualitas heningnya yang formal cuma 2%, yang informal 0,5%, berarti kan nggak hening. Ya. Anda juga dinilai soal kesungguhan, soal ketulusan, kita bisa ngerti semua. Jadi Anda nggak bisa mengklaim, saya udah tulus Pak, swear. Begitu diukur ya, pakai angka untuk membuat orang gampang mengerti. Kualitas ketulusan setengah dari berapa? Bukan setengah dari 1, setengah dari 10 atau setengah dari 100. Artinya apa? Anda tidak tulus. Anda sebetulnya menjalankan laku spiritual dengan penuh kalkulasi. Saya akan dapat ini, maka saya harus begini. Saya udah keluarkan ini, saya mesti dapat ini. Jadi belajar spiritual tuh kayak jadi pedagang, ya nggak akan jalan. Nah, Anda harus mau dievaluasi, termasuk evaluasi pada hasil. LOC itu menunjukkan kumulasi dari hasil perjalanan Anda, tingkat kesadaran Anda ada di mana. Anda walaupun sudah tua gitu ya, sudah banyak teorinya, tapi LOC 1 terus mau mesin saya ini nggak bisa diajak bohong. Ya. Bisa nggak misalnya Pak Setio, saya nyetel Pak Setio 5 juta atau 10 juta lah ya, LOC saya di webinar ini naikin deh jadi 200 itu, bisa nggak Pak? Aduh, kaya. Kalau semesta mengizinkan, saya udah bisa beli BMW 1 lagi. Masalahnya mesin saya tidak bisa dimanipulasi, ya 0,5% aja tuh kalau ini nggak bisa dimanipulasi. Misalnya berapa tingkat
atau kualitas hening, ya. Kan itu ada angkanya 3,5%, dinaikkan jadi 4 aja nggak bisa tuh. Udah lah, bonus lah 4, nggak bisa, ini sakit. Kalau salah itu. LOC juga 99, udah naikin gitu cepet gitu loh, biar genep, nggak bisa. Ya. Jadi begitu saudara dan saudari. Lalu buat apa evaluasi ini? Supaya Anda tahu Anda berhasil atau belum. Lalu yang ngukur Pak Setio siapa? Ya, saya mah nggak usah diukur, udah keren Pak. Jadi begini ya. Kita ini harus sama-sama sadar diri. Kalau saya masih jadi murid dan saya memang memilih berguru pada seseorang, saya akan memang mempercayakan semuanya pada guru itu. Guru itu yang berhak untuk mengevaluasi saya, jangan saya mengevaluasi dia. Kecuali nanti di satu momen memang disingkapkan kebenaran bahwa saya yang benar, dia yang salah, ya saya akan pamit, selesai. Gitu. Nah itu dia Pak, siapa tahu Pak Setio yang salah. Oke, boleh, kita akan buktikan. Ya, ya pakai akal sehat lah ya. Saya nulis buku tentang spiritualitas 12-an dengan kualitas yang di atas rata-rata. Ceramah saya, wedaran saya itu bisa saya lakukan sehari bisa, bukan sehari bisa, seminggu bisa berapa kali dengan konsistensi yang luar biasa. Ya, lihat hidup saya, lihat wajah saya, kan sebetulnya Anda bisa punya banyak bahan untuk menilai. Ya, sehingga kalau mau beradu dengan saya dalam hal itu kan konyol. Ya, jangan sombong lah, jangan sombong. Jadi Anda jangan hanya karena merasa lebih tua, lebih banyak pengalaman, terus merasa tidak layak untuk dibimbing dan dinilai oleh saya. Ya, kalau memang nggak mau dinilai, nggak usah belajar di PM, boleh keluar, silahkan. Saya mempersilahkan dengan sangat hormat, monggo. Ya, jadi kalau tidak mau belajar dengan serius, nggak apa-apa. Tidak ada yang maksa. Ya, ya. Oke, begitu. 7 ya, cukup lah ya. Gini, saudara dan saudari yang saya kasihi, saya cerita. Apa sebetulnya membuat saya bisa terus bertumbuh di jalan ini? Bagaimana saya punya kesadaran yang terus meningkat, yang itu pasti bisa tertampakkan di dalam penampilan fisik saya. Ya, satu hal, saya tidak pernah berhenti belajar. Saya sangat setia mengikuti alur semesta yang disediakan kepada saya. Saya sangat setia kepada titah Gusti. Ya. Jadi, saya berangkat keluar itu kapan ya? Sejak hari Senin apa Selasa ya? Oh, Selasa tengah malam. Jadi, Senin kemarin kan webinar kita Minggu malam. Senin pagi itu saya nongkrong di depan markas ya, santai gitu, dan sinyalnya beberapa hari sebelumnya adalah saya tidak kemana-mana, standby di Jakarta. Tapi tiba-tiba ketika saya duduk gitu ya, kok kuat sekali pesan saya untuk pergi ke tempat yang jauh ya. Dan ya, saya kan punya tim, jadi saya validasi. Ini benar nggak pesan yang saya dapatkan untuk menjadi bahan pelajaran kita semua. Bukan saya harus divalidasi, saya sendiri juga bisa. Ya. Tapi untuk pembelajaran saya harus menyampaikan ini. Ternyata semua menyatakan benar dan sudah. Karena ini adalah benar-benar perintah semesta, saya jalankan. Jadi tengah malam, ya berangkatnya Senin malam. Pesawatnya itu pergi ya tengah malam, sudah masuk hari berikutnya, sudah masuk ke Selasa dini hari, Selasa pagi. Dan saya baru pulang ke Jakarta, sampai ke Indonesia itu ya tadi pukul 1:30 ya. Dan di dalam proses perjalanan itu tidak ada satu tindakan pun yang tidak mengikuti titah Gusti.
saya mendapatkan banyak tugas semesta yang itu saya tunaikan satu persatu. Dan sikap saya totalitas hanya mengikuti apa yang menjadi titah Gusti, walaupun itu kadang-kadang nggak masuk akal buat saya. Ya, itulah yang kemudian menjadi pola yang tidak pernah berubah pada diri saya, dan itu membuat saya terus bertumbuh dan bertumbuh. Ya. Nah, alangkah sayang kalau Anda kemudian malah stuck, apalagi malah nantang saya, Pak Setio tidak lebih tercerahkan dibanding saya, kan itu konyol. Ya. Sementara Anda tinta Tuhan aja nggak ngerti, mau Anda budek kok. Ya. Kalaupun Anda ngerti, Anda nggak berani untuk menjalaninya, terus mau gimana? Mau nantang-nantang gitu kan nggak realistis. Sudahlah, belajar yang benar. Saya tuntun Anda supaya Anda menemukan kebahagiaan sejati. Ya, saya sudah mencontohkan apa yang memang mesti dilakukan oleh seorang spiritualis. Setia penuh kepada Gusti, hidup untuk memberi manfaat pada banyak orang. Kita menjadi revolusioner, peduli pada negeri ini, peduli kepada planet bumi dan seterusnya. Mengajak banyak orang untuk bersama-sama membangun sebuah pergerakan yang penuh dengan kebajikan. Ya, itu yang bisa saya sampaikan. Jadi terima kasih banyak untuk semua yang telah menyimak acara ini. Sampai jumpa di webinar berikutnya. Nanti temanya apa saya belum tahu, karena selalu nanti menunggu pesan semesta. Ya, selamat bertumbuh, selamat membenahi diri. Kalau yang betul-betul memang mau berjalan bersama saya, jangan menyerah, jangan cemen, tapi juga jangan mau instan. Ikuti prosesnya dengan sabar, terima segala resikonya, terima segala suka dukanya. Stop ngelamun, banyakin beraksi, bekerja dengan sepenuh hati, dengan ketulusan yang semakin sempurna. Selamat malam, Rahayu. Terima kasih. Persaudaraan Matahari, Fraternity of Pure Light.